tidak hanya Atta Halilintar ya yang memiliki followers yang begitu banyak untuk meminta dukungan kepada para masyarakat ya, publik, terkait dengan mendukung agar proses pembunuhan Vina ini terang benderang. Maka kami dari kawan-kawan advokat juga masyarakat terus mendorong ini, memberi apresiasi kepada pihak kepolisian, mendukung penuh agar betul-betul masyarakat publik untuk menjadi atensi sehingga perkara ini menjadi terbuka dan terang. Saya pikir positif ya, podcast itu artinya menggiring opini publik untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ada proses hukum yang dianggap oleh masyarakat kurang tepat ya, karena ada beberapa tersangka lainnya di dalam kasus pembunuhan Vina ini kan ada 3 yang belum diketemui, namun baru-baru ini kita dapat info sudah ada 1 yang ditemukan. Kita mengapresiasi pihak kepolisian ya, tapi barang tentu jangan sampai kasus-kasus seperti ini dengan adanya viral kemudian polisi terus bertindak. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara normatif ya, kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan khususnya pasal 76 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwasanya perkara yang telah dilakukan proses persidangan dengan putusan ingkrah, kemudian itu sudah memiliki ketetapan hukum yang ingkrah, maka barang tentu proses dengan objek yang sama itu tidak dapat dilakukan proses penegakan hukum yang lagi. Kenapa? Dan juga diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahwasanya memang harus mendapat kepastian dan keadilan hukum, bukan hanya kepastian dan keadilan hukum bagi korban dalam hal ini Vina dan keluarga, dan juga kepastian hukum bagi para tersangka dan terdakwa. Namun barang tentu kita mengapresiasi itu, dan tidak ada salahnya juga teman-teman penyidik ya, dalam hal ini kawan-kawan Polri untuk melakukan pengusutan ulang. Namun prosedurnya betul-betul harus dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangannya. Karena ini bukan delik aduan, artinya siapapun bisa melakukan proses itu kecuali ini delik aduan. Jadi polisi saya pikir tidak perlu harus menerima aduan dari masyarakat, cukup mengeluarkan surat perintah penyidikan baru untuk menggali, memeriksa kembali para tersangka-tersangka terdahulu. Namun secara normatif saya berpikir barang tentu pengadilan tidak akan menolak suatu perkara, namun karena ini terkait dengan perkara yang telah disidangkan, diperiksa dan diputus, maka ada prinsip azas hukum pidana, artinya azas nebis in idem, artinya proses suatu objek perkara yang sama itu tidak dapat dilakukan proses proses hukum untuk kedua kalinya kepada orang yang sama. Maka ini penting catatan bagi teman-teman penyidik, bukan hanya untuk semangat melakukan proses penegakan hukum, tapi rambu-rambu itu harus dilihat ya, diperhatikan, karena kalau tidak maka akan terjadi insiden buruk dan menjadi jurisprudensi bagi perkara-perkara yang lain, sehingga akan mengganggu proses produk hukum kita, akan menjadi hal yang produk hukum, penegakan hukum yang tidak ada kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga tidak ada yang menjamin kemerdekaan. Hukum pidana kan adalah warsa hukum pidana itu sampai 20 tahun. Jadi ini kan kewajiban ya, kewajiban dari teman-teman penyidik yang diberi oleh undang-undang untuk menuntaskan perkara ini. Apalagi kan sudah ada tiga yang belum diketemui ya tersangka, dan sampai hari ini ada terkonfirmasi sudah masih tinggal 2 yang belum ditemui dengan jangka waktu yang menurut saya tidak relatif lama ya, 2016 ya. Bahkan ada perkara yang jauh lebih dari itu masih juga diproses hukum. Tapi karena ini terkait dengan dunia netizen zaman sekarang ya, sedikit-sedikit viral, maka ini diproses kembali. Namun tetap kita mendorong ya rasa keadilan bagi keluarga Vina untuk diungkapkan siapa dader atau pelaku yang sesungguhnya, sehingga perkara ini tetap terungkap di masyarakat. Saya tidak tahu persis ya, tapi kalau dilihat dari beberapa pemberitaan, memang ada kepentingan politik hukumnya di sana. Bisa jadi ada kepentingan orang besar di balik para terdakwa, para tersangka ini, terdakwa ini, sehingga membuat skenario seolah-olah ini adalah pembunuhan yang biasa. Namun barang tentu pembunuhan dengan cara yang kejam yang kita lihat di berkas pemeriksaannya itu kan pembunuhan dengan cara pemerkosaan dan pembunuhan itu saya rasa kejam ya. Maka dari itu memang kewajiban polisi untuk mengungkapkan kembali. Hanya memang dengan jangka waktu dari 2016 sampai sekarang
Kalau dilihat dari perspektif masyarakat awam, pasti masyarakat akan melihat bahwa ini adalah skenario dibalik untuk menyembunyikan dagger atau otak dari pelaku yang sesungguhnya. Karena kalau ini diarahkan menjadi pembunuhan berencana, barangkali ini kan ancamannya hukuman mati. Ini yang dihindari oleh dagger itu. Maka kewajiban polisi untuk membongkar siapa klaimnya, case otaknya itu yang terjadi di balik kasus ini. Kalaupun ada kepentingan politik yang sengaja untuk menutupi kasus ini, kemudian supaya kasus ini tidak menjadi terang, maka barang tentu orang-orang itu harus dimintai pertanggungjawaban. Dan kan ada beberapa media ataupun terpublikasi di masyarakat bahwa ada penggiringan publik bahwa para tersangka yang lain saat ini menjadi terdakwa kan mereka diposisikan sebagai korbannya, korban yang salah tangkap, yang dibilang oleh penasehat hukumnya salah tangkap. Nah, salah tangkapnya seharusnya dapat dijelaskan ataupun dapat terungkap di fakta persidangan. Sampai hari ini kan tidak ada upaya pengakuan dari para terdakwa itu sehingga mereka menjadi terpidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Maka sebetulnya menurut hemat saya tidak perlu menciptakan narasi seperti itu. Ada upaya hukum yang diberi oleh undang-undang untuk melakukan peninjauan kembali. Jadi harus dilakukan peninjauan kembali apakah tepat pengadilan di bawahnya untuk mengungkapkan perkara ini. Jangan sampai membuat narasi yang berlebih-lebihan sehingga seolah-olah menyelamatkan diri tapi faktanya ada objek manusia yang meninggal. Maka dari itu seharusnya lebih kepada menimbulkan rasa empati dan melakukan upaya hukum yang diberi ruang oleh undang-undang untuk melakukan peninjauan kembali. Kurasa seperti itu lebih tepat ya, ketimbang membuat narasi di mana-mana ini adalah sebuah skenario untuk melakukan tumbal ataupun skenario untuk memposisikan para terdakwa ini sebagai salah tangkap dan seterusnya. Maka saya pikir itu harus dikedepankan upaya yang jalur hukum yang normatif yang ada.